Dunia ini penuh dengan misteri. Ada kejadian-kejadian yang hingga kini belum bisa dijelaskan oleh akal sehat. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Dan mengapa kasus ini tetap menjadi teka-teki hingga saat ini? Mari kita selami lebih dalam kisah ini. Sejumlah petunjuk ditemukan di lokasi kejadian. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kasus kriminal, sementara yang lain percaya ada unsur supranatural di dalamnya. Bagaimana menurut kalian? Mari kita tonton videonya. Suatu hari, Wiro kembali bertemu dengan Adi. Kali ini, Adi ingin menceritakan sesuatu kepadanya. Wajahnya terlihat sedikit pucat saat hendak berbicara. Wiro yang merasa penasaran pun mendengarkan dengan saksama. "Bro, kamu sudah tahu belum? Mbak Sum sekarang jadi pocong." Mendengar itu, awalnya Wiro tidak percaya. Namun, pikirannya langsung tertuju pada saat ia melihat Mbak Sum di atas jembatan, tepat 1 minggu setelah kematiannya. Pertanyaannya, jika Mbak Sum sudah meninggal, lalu siapa yang Wiro temui di atas jembatan waktu itu? Ada rumor yang beredar tentang kematian Mbak Sum. Salah satu yang paling santer adalah dugaan bahwa Mbak Sum meninggal karena disantet seseorang. Rumor itu diperkuat oleh beberapa warga, karena selama ini Mbak Sum sering terserang penyakit aneh. Bahkan, ada yang bersaksi bahwa jasad Mbak Sum tampak seperti orang yang terbakar. Namun, tidak ada yang tahu mana yang benar dari berbagai rumor tersebut. Pihak keluarga Mbak Sum pun memilih bungkam. Mungkin saja rumor itu memang benar, sehingga pihak keluarga enggan menyangkalnya. Atau, mungkin mereka sudah terlalu lelah menanggapi segala spekulasi yang beredar. Konon, arwah Mbak Sum mulai mengganggu satu persatu warga. Terutama mereka yang dulu melihat kondisinya saat sakit lalu menyebarkan cerita tentangnya. Dari sinilah, Adi mulai menceritakan siapa saja warga yang sempat mengalami teror dari pocong Mbak Sum. Kisah itu dimulai dari Bumi, tetangga yang tinggal di samping rumah Mbak Sum. Sebelum Mbak Sum meninggal, Bumi sempat datang menjenguk. Namun, begitu melihat keadaan Mbak Sum, Bumi hanya bisa bergumam ngeri. Wajah Mbak Sum tampak sangat aneh. Kulitnya membengkak dengan warna kehitaman, bola matanya melepuh, dan di bagian kakinya keluar nanah yang menjijikan. Semua warga yang datang menjenguk hanya bisa terdiam. Tak ada satupun yang sanggup berkata apa-apa, termasuk Bumi. Kabarnya, pihak keluarga Mbak Sum sudah memanggil beberapa orang pintar. Namun, tidak ada satupun yang sanggup mengobatinya. Konon, penyakit yang menyerang Mbak Sum terlalu kuat. Keluarganya akhirnya menyerah dan pasrah. Sebenarnya, pihak keluarga Mbak Sum sudah berpesan agar tidak menceritakan keadaan ini kepada siapapun. Bagaimanapun juga, ini adalah aib keluarga. Mereka memohon kepada warga agar merahasiakan kondisi Mbak Sum. Namun, mulut tetangga sulit dijaga. Kabar tentang sakitnya Mbak Sum tiba-tiba menyebar luas, bahkan disertai rumor-rumor yang belum tentu benar. Dan akhirnya, setelah setengah bulan menderita, keluarga Mbak Sum mengonfirmasi bahwa Mbak Sum telah meninggal dunia. Adi yang saat itu ikut membantu pemakaman hanya bisa mengamati dari luar rumah. Namun, ada banyak kejanggalan yang membuatnya bingung. Langit tiba-tiba mendung, angin berembus kencang, dan yang paling aneh, Mbak Sum baru bisa dimakamkan pukul 5 sore tanpa alasan yang jelas. Adi juga memperhatikan beberapa warga tampak pucat. Pemakamannya sendiri dilangsungkan secara tertutup. Bahkan, Adi dilarang ikut ke area pemakaman, begitu juga dengan warga lain yang tidak berkepentingan. Dan dari sinilah, petaka itu dimulai. Malam itu, Bumi seperti biasa membuka warungnya sampai larut malam. Namun, ada yang aneh. Jam 9 malam, semua warga seperti kompak mengurung diri di dalam rumah. Jalanan mendadak sepi.
Hanya Bumi yang masih duduk sendirian, menjaga warungnya. Sepanjang ia berjualan, baru kali ini ia merasakan perasaan yang begitu tidak enak. Seolah ada sesuatu yang mengintai dalam gelap. Semakin malam, suasana semakin sunyi. Tidak ada satupun orang yang lewat di depan warung Bumi. Merasa warungnya sudah terlalu sepi, Bumi pun berpikir untuk segera menutupnya. Namun, saat ia sedang mengemasi dagangannya, tiba-tiba aroma bunga Kamboja menusuk hidungnya. Harum yang kuat, menusuk, dan anehnya, semakin lama semakin pekat. Bumi berusaha mencari sumber aroma tersebut. Namun, perasaannya tiba-tiba jadi tak enak. Hatinya was-was, membuatnya bergerak lebih cepat untuk membereskan dagangannya. Tapi, dari arah belakang, Bumi samar-samar mendengar suara yang familiar. Suara itu memanggil namanya. Embok, Embok. Bumi terhenyak. Ia mengenali suara itu. Tapi, tidak mungkin. Ia segera mengenyahkan pikirannya dan terus fokus merapikan warung. Namun, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Embok, Embok, ini saya, Embok. Bumi langsung membeku di tempat. Suara itu terlalu familiar. Perlahan, dengan perasaan berat, Bumi menoleh ke arah tempat duduk di warungnya. Dan saat itu juga, darahnya terasa membeku. Di sana, duduk seorang wanita. Wajahnya pucat, matanya kosong. Bumi sangat mengenali sosok itu. Itu Mbak Sum. Sosok itu melotot ke arah Bumi. Matanya kosong, dingin, menembus pandangan. Hidungnya masih tertutup kapas, kulitnya pucat, dan tubuhnya dibalut kain putih yang kotor. Ada bercak-bercak tanah kecoklatan menempel di pakaiannya. Seolah baru saja bangkit dari kubur. Bumi terkejut. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Spontan, mulutnya bergetar mengucapkan istighfar berulang kali. Ia tidak salah lihat. Sosok yang ada di depannya benar-benar Mbak Sum. Bumi berusaha menenangkan dirinya, menarik napas dalam, tapi dadanya terasa sesak. Tiba-tiba, suara serak lirih terdengar dari mulut sosok itu. Embok, tolong, Embok. Suara yang menyayat hati, sekaligus mengerikan. Bumi merasakan seluruh tubuhnya merinding. Namun, dengan perasaan campur aduk antara takut dan kasihan, ia mencoba mengumpulkan keberanian. Perlahan, suaranya keluar dengan gemetar. Sudah, nak, sudah. Kamu sudah beda alam. Kembali ke alammu. Kasihan keluargamu. Namun, sosok itu tidak bergerak. Matanya masih menatap tajam, penuh kepedihan. Dan saat itu juga, angin malam berembus dingin, membawa serta bau anyir yang menusuk hidung. Dalam ketakutannya, Bumi mencoba berpikir, kenapa? Kenapa sosok Mbak Sum muncul di hadapannya? Apa karena ia pernah membicarakan Mbak Sum setelah kematiannya? Atau, apakah ada sesuatu yang ingin Mbak Sum sampaikan? Namun, semakin lama Bumi memikirkannya, tubuhnya semakin gemetar. Tidak. Ia harus segera melakukan sesuatu, sebelum semuanya semakin buruk. Dengan suara bergetar, Bumi mencoba bicara. Maaf, Yo, nak. Maaf sebesar-besarnya kalau saya ada salah. Jadi tolong, kembali ke alammu. Alam kita sudah berbeda. Sejenak, suasana hening. Namun, tiba-tiba,
Sosok Mbak Sum menyeringai. Giginya menguning, senyumnya tidak wajar. Lalu, sosok itu tertawa keras. Tawanya menggema di seluruh warung, membuat bulu kuduk Bumi meremang. Dan sebelum Bumi bisa melakukan sesuatu, Mbak Sum melayang, tubuhnya memudar. Lalu, menghilang dalam gelapnya malam. Bumi tidak mau menunggu lebih lama. Dengan tangan gemetar, ia segera menutup warungnya, menjatuhkan beberapa barang karena panik. Lalu, tanpa menoleh ke belakang, ia berlari sekuat tenaga ke rumahnya. Namun, ini adalah sebuah permulaan. Teror Mbak Sum baru saja dimulai. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video Mimin. Jangan lupa subscribe ya, dan bunyikan loncengnya, agar kalian bisa langsung tahu video terbaru yang Mimin upload. Bye-bye.